Sekurang-kurangnya orang mengatakan gila atau kafir. Kadang orang telah merasa nikmatnya karunia Tuhan itu ada yang ingin mati saja, yaitu mati di pangkuan kekasihnya. Orang yang demikian ini pandangannya Tuhan semata dan baik semata, senyum semata, tak ada lagi kebencian, buruk sangka, fitnah, dan lain-lain. Sebagainya orang yang seperti ini berkata selalu benar dan tak mau dusta lagi. Mereka tidak mengeluh dalam kemiskinan dan cacian orang. Orang ini telah melekat alam hati sanubarinya ke puncak arasi. Perasaan ridhonya dan suci bersih ruh dan sirnya hanya dalam pandangannya aku semata-mata. Ia tidak lagi mengata amalah atau anahak atau aku zat, aku sifat, atau aku hamba, atau aku makhluk, atau aku manusia. Tetapi cukuplah dengan isyarat aku anak. Kalau tidak perlu diam saja, mereka tidak dapat lagi membedakan yang mana dirinya dan yang mana Tuhannya dan mana makhluknya. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tidak tahu lagi membedakan yang mana dirinya dan yang mana Tuhannya dan mana makhluknya. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tidak tahu lagi dosa dan pahala. Hanya ia berkata dengan sembarang kata Al-Haq ada padanya, dan dengan dialah hakikat, dialah yang batin dalam hakikat, dan dialah yang lahir dalam makrifat zahirnya Tuhan dan batinnya Tuhan. Dia berdiri di atas hukum, bukan di bawah hukum. Biarpun dicela dan dicaci, dimanja dan dipuja, baginya adalah sama saja. Inilah manusia Allah yang suci murni dan tiada noda, walaupun satu titik hitam kata-kata kafir atau gila dianggapnya sebagai suara merdu, bagaikan seorang sufi meniup seruling buluh perindu dari sorga. Suara cacian dan hinaan sebagai nyanyian pelepas rindu di kala kesepian. Tak mampu manusia memutarbalikan hatinya atau yang disebut kalbun salim. Dia tetap tenang, tentram, dan bahagia. Hakikat Allah bahagia dunia akhirat. Kita barincung pusaka lama, jangan dibuang di laut merah. Hati bingung di dalam dada, ingin mati di lautan darah. Kalau belum bertemu, rindukan bulan. Kalau dapat jangan tak dihiraukan. Sulit mencari buang anak bini, rahasia sejati ilmu Robi. Tuhan itulah hakikat wujud dalam hidup ini. Tuhan itulah hakikat alam. Alam dan Tuhan adalah satu. Maka siapa yang fana dengan Allah, niscaya ia lupa akan dirinya dan
berkenalan dengan Allah dalam zuhudnya. Siapa tiada melekat Allah dalam apa yang ia lihat, nyatalah ia masih terdinding. Seorang ahlul hakikat yang tiada berhakikat, seorang pencinta Tuhan yang tidak bertuhan, dan seorang syariat yang tiada bersyariat, dan seorang ahlul ma'rifat yang tiada bermakrifat, seorang ahli fikir yang tiada menggunakan fikiran, dan seorang ahli tasawuf yang tiada bertasawuf, seorang pengenal yang tiada mengenal diri lagi, karena yang dikenal dan yang dikenal adalah satu jua. Yang mencari itulah yang dicari. Artinya Tuhan mengenal Tuhan. Lemah dari pendapat akan mendapat, itulah pendapat Tuhan. Jadi siapa kenal akan dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Sebab dirinya itu tiada lain dari Tuhannya. Jadi nyatalah Tuhan di dalam diri, dari dalam genggaman Tuhan. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan pada batin hambanya. Jadi kesimpulannya, johir Tuhan, batin pun Tuhan. Dunia Tuhan, akhirat pun Tuhan. Yang nyata Tuhan, goib pun Tuhan. Awal pun Tuhan, akhir pun Tuhan. Yang nyata Tuhan, yang goib pun Tuhan. Semua itu dan Tuhan itu semuanya. Inilah ilmu ma'rifat yang sempurna. Inilah ilmu rahasia yang esa, yang sejati. Inilah agama Islam yang sebenarnya. Inilah iman hak yang diridhoi. Inilah amal ibadah yang bernilai. Inilah manusia Allah yang suci murni. Inilah dua kalimat syahadat yang sesungguhnya dan yang sempurna. Disinilah sembahyang Mi'raj namanya. Disinilah puasa yang sebenarnya. Disinilah yang sesungguhnya yang berzakat. Disinilah haji yang mabrur. Disinilah letak kebenaran cinta kepada Rasulullah dan kepada Tuhan dan kepada segala makhluk. Dan inilah disebut agama, artinya alif, agen, dan mim. Apakah arti agama itu dalam arti yang sangat mendalam ini? Alif artinya zat Allah, mim artinya sifat Allah, agen artinya antara dua wujud, yaitu wujud Allah dan wujud Muhammad, atau antara wujud Adam dan wujud Allah. Baiklah, aku susun dengan rapi sekali. Alif artinya Allah, mim artinya Muhammad, agen artinya nafsu syahwat. Jadi dinding antara Muhammad dengan Allah Ta'ala inilah nafsu. Siapa sanggup mengalahkan nafsu ini berarti bertemu dengan Tuhannya. Inilah arti yang sebenarnya dalam rahasia ketuhanan. Jangan hanya bisa mengatakan, sedangkan hakikatnya belum tahu.